bahas kan, kata Nabi harus jadi khalifah harus orang Quraisy, jangan dari bani yang lainnya di Mekah. Kamu orang Ansor mah ulah. Kenapa? Karena Quraisy itu khiyarum fil jahiliyah. Sepanjang sejarah Arab, ya, di semenanjung Arab, yang jadi tokoh itu kalau bukan orang Quraisy, orang Taif. Karena orang Taif bukan orang yang masuk Islam lebih awal, yang lebih masuk Islam lebih awal itu orang-orang Quraisy dan mereka faqih, maka kata Nabi yang harus jadi khalifah harus orang Quraisy. Kenapa? Bibit unggul orang Quraisy. Ya, sok we ayeuna lihat Habib itu orang Quraisy bagus ban. Ratusan turunan jadi di Habib jeung pala linter gitu. Urang aya nu kitu ya, susah ya. Dalam hal agama susah. Regenerasi ulama terus teu pernah putus. Habib Rizik misalnya anakna jadi ulama, bapana akina uyutna gitu ulama pala linter ya. Ada kelebihan ya di suku Quraisy itu. Kemudian yang kedua tentang Zakaria alaihissalam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria najjaron. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Apa maksudnya? Nabi juga punya profesi. Ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penggembala, peternak atulah meunai nama usahana usaha peternakan, pertanian dan perang ya. Kalau Nabi Zakaria tukang kayu, ta Mang Ujang paukas teh sunah Nabi Zakaria. Mun keramik mah duka. Artinya ya jangan menganggap kenapa cenah ini mah ustaz teh ngarangkap pengusaha saha usaha di Sukmansur keun bae tuh. Asal jujur we, mun teu jujur kakara. Ya. Tapi jangan jadi celak. Enggak apa-apa, Nabi juga dulu punya profesi, tukang kayu, punya keahlian. Ini dalam konteks pendidikan di pesantren, ngajarkeun teh atau ngajarkeun agama unggul tapi juga keterampilan, skill ya, manajemen, leadership. Kemudian tentang Yunus alaihissalam, ini sudah disinggung kemarin ya dalam kisah Nabi Musa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, yang dimaksud Allah azza wa jalla, la yanbaghi li abdin li, tidak pantas seorang hambaku satupun an yakula, berkata, ana khairun min Yunus bin Matta, saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Eta mah bagian takdir we. Meskipun memang di Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Yunus bin Matta itu dolim ya, bahwa Nabi Yunus bin Matta itu makzum, dibenci, dimurkai ya. Tapi kan fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Sesudah itu Nabi Yunus banyak bertasbih ya, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Nabi Yunus bukan orang-orang yang ahli bertasbih sampai diabadikan tasbihnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, maka didikirkeun ku dulur-dulur urang, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Da terus satu cenah paeh dina perut ikan paus, tapi kan banyak bertasbih. Kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus, dan Nabi Yunus kemudian mengubah, memuhasabah, memperbaiki amalnya jadi orang-orang solih. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, lalu dikirimkan lagi oleh Allah ke kaumnya
kaum Nainawa yang jumlahnya 100.000 lebih. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Mereka kemudian beriman dan kami berikan kesenangan kepada mereka, tentunya sampai batas takdirnya. Nyamal mungkin saneng-enengna saumur hirup saneng-enengna hirup gitu. Ada batas akhir, ada kematian. Nah, kita jangan kemudian menilai bahwa Nabi Yunus itu nabi yang jelek, bukan. Itu mah bagian dari takdir yang harus kita jadikan pelajaran. Kita jangan mudah marah, jangan mudah putus asa dalam mendidik, dalam berdakwah ya. Dan lihatlah Nabi Yunus yang periode kedua. Beliau sabar, kemudian berjuang sehingga berhasil dalam perjuangannya. Kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aulan nas bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah." Saya orang yang paling dekat dengan Nabi Isa bin Maryam baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi antara para nabi itu sobat dalit itu bukan Nabi Musa Nabi Isa, bukan yang lain, tapi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Ini sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa itu tidak bersahabat penanya, bersahabat dekatnya bukan dengan Yohanes, bukan dengan Yudas, bukan dengan murid-muridnya yang 12, tapi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengetahui bagaimana Nabi Isa, kan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lebih tahu. Sahabat bertanya, "Kaifa ya Rasulullah?" Kenapa Rasul? Qala al-anbiya ikhwatun min allat. Para nabi itu ibarat saudara-saudara dari ibu yang beda-beda. Bapana hiji tapi indungna loba, nyen poligami. Itu ikhwan min allat teh. Wa ummahatum satta, ibunya banyak tapi bapaknya satu. Wadinuhum wahid, maksudnya agamanya satu. Meskipun beda-beda kaumnya, beda-beda masanya, tapi agamanya satu. Inna dina indallahil Islam. Falaisa bainana nabiyun, dan diantara aku dan Nabi Isa kan gak ada nabi. Jadi yang paling dekat ke Nabi Isa adalah aku, bukan Nabi Zakaria, ya. Bukan Nabi Yahya, bukan, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat pun demikian. Nabi Isa ketika mentok, "Kenapa kamu disembah oleh kaum kamu?" Mana saksinya? Langsung nunjuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta syafaat Nabi Isa langsung, "Saudaraku, ya, hamba pilihan Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi sungguh dekat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an masih menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu," tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan, "illa nakhosahu syaiton," kecuali setan masuk kepadanya atau menyentuhnya. Dalam riwayat lain, massa, dicabaku setan. Fayastahillu sorikhan, maka bayi itu menangis keras, min nakhsat satis syaiton, dari sentuhan setan, illa bna Maryam wa ummahu, kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Kenapa? Karena ini doa dari istri Imran, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku memperlindungkannya kepada engkau
dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Makanya Nabi Isa dan ibunya Maryam ketika lahir tidak menangis, ya. Dan ini jadi dalil bahwa bayi menangis itu artinya dia disentuh oleh setan. Dan ini urusan goib nya, teu kudu ditaliti make sinar X, teu kudu nya, dibawa ke laboratorium teu kudu. Jeung teu kudu diinget-inget, asa teu dicabak ku setan baheula cenah ceurik. Boro-boro inget dicabak setan, ceurik naon gitu inget. Mulai anu inget. Ini mah bagian perkara goib. Intinya Nabi menjelaskan keistimewaan Nabi Isa dan ibunya itu ketika lahir tidak menangis. Kalau kita tidak menangis sieunnya berarti orokna maut. Ciri bayi hidup itu adalah menangis. Dan syarat waris juga begitu. Kalau bayi lahir menangis, kalau tidak menangis tidak jadi ahli waris. Kenapa? Karena berarti bayinya mati, ya. Jadi jangankan manusia biasa yang baru lahir pun kalau mati ya tidak jadi ahli warisnya, terjadi. Apalagi yang sudah meninggal lama. Kemudian terakhir dari Abu Hurairah masih radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriku. Nabi Isa bin Maryam melihat seseorang mencuri. Faqala lahu Isa, lalu Nabi Isa menegurnya, sarakta, kamu berani mencuri? Qala kalla, enggak. Walladzi la ilaha illa huwa, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Faqala Isa, maka Isa berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa kadzabtu nafsi, dan aku salahkan diriku sendiri. Ini karena ketakutan Nabi Isa dengan sumpah. Ya, kalau mendengar orang bersumpah sudah, Nabi Isa itu tawakal. Itu memang Nabi Isa itu terkenal dengan kelembutannya, dan pengikutnya juga terkenal dengan kelembutannya. Kemarin kita bahas ya, subuh kemarin dijelaskan di surat Al-Hadid, wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Ra'fatan itu kelembutan, rahmatan itu kasih sayang. Makanya memang agama Kristen itu simbolnya adalah kasih sayang kemana-mana. Maka di agama Kristen yang sekarang itu nggak boleh ada hukuman mati. Yang paling menolak hukuman mati itu adalah Paus, ya, tokoh-tokoh Kristen. Di Kristen itu di Alkitabnya diajarkan kalau ditempeleng pipi kanan berikan pipi kiri. Mun ce ditunggu kambleng tong ngalawan ce, ya mangga kitu hiji deui gitu. Eta teh syariat di Kristen. Najan kajatana mah karurang ajar we, ya, penjahat. Kristenisasi itu kan itu bareng jeung penjajah, ya, Belanda ka urang moal Kristen kemana-mana. Tuh 3G teh God, gospel, gold atau glory, ya, Tuhan, gospel teh Alkitab, gold teh emas, sambil menaklukkan, sambil menyebarkan Kristen, ya, dan itu lewat pemaksaan. Kristenisasi itu selalu lewat pemaksaan di mana-mana. Kemudian juga di surat Al-Maidah kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti menemukan orang yang paling memusuhi orang beriman itu Yahudi jeung orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Tapi orang yang paling cinta kepada orang beriman itu orang mengatakan kami orang Nasrani.
terbukti pengungsi Suriah arinditna ke Eropa dan disambut oleh aktivis-aktivis gereja, disambut, ya, dijejehkeun di Irak begitu. Di zaman Nabi juga sama, ku Yahudi dijajah, ku orang musyrik disiksa, datang ke Habasyah, negaranya negara Kristen, disambut aman, ya. Datang ke Romawi, ya, Suriah, disambut aman. Di Yaman, kenapa orang-orang Islam aman dagang rihlatas syita iwasoib kasam ka Yaman? Karena di Syam Kristen, di Yaman Kristen, ya, aman. Kenapa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Karena di tengah-tengah mereka ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak takabur. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad damu'. Kalau mereka mendengar bacaan yang diturunkan kepada Rasul, kamu pasti akan melihat air mata mereka berlinang. Tak orang Kristen asli. Dibacakan ke Raja Habasyah surat Maryam, Raja Habasyah, ya, Najasyi, pengikut-pengikutnya careurik, ya, menangis. Kenapa? Karena mereka memang orang yang lembut. Itu ajaran dari Nabi Isa yang nanti kemudian disempurnakan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya ajaran kasih sayang, tapi juga ada ajaran ketegasan, ya, stick and carrots, ya, Islam. Wortelna aya, panenggelna aya, bager bere wortel, baong teungeul, gitu. Jadi seimbang, reward and punishment, hadiah aya, hukuman ada. Mun jika agama Kristen, wah, kabayangnya di pasantren bager teuing, komo ayeuna barudakna aristimewa, dia harus seimbang. Galak teuing ulah harus ada kelembutan. Itu kalau di Islam. Itu kalau di ajaran Nabi Isa dulu itu lembut. Dan kalau ada orang yang la ilaha illallah, sumpah wallahi, demi Allah, udah Nabi Isa itu tawakal. Apakah ini jadi syariat kita? Ya tidak. Makanya ada hadis, dosa besar itu adalah sumpah palsu. Tidak otomatis orang yang bersumpah itu diterima sumpahnya. Kalau memang tidak ada bukti lain bisa diterima. Tapi kalau ada bukti lain, sumpahnya bisa dibatalkan. Ya, jadi tergantung najan susumpahan, ari buktina lain mah gede wadul berarti si gedebul. Ya, tong didengi. Tapi kalau nggak ada bukti lain, dia bersumpah, ya udah. Hakim harus membebaskan. Makanya di dalam pengadilan Islam itu dua, ya, ad-da'wa wal bayinat. Ad-da'wa itu delik, menenam aduan, pengakuan pakai sumpah. Yang kedua wal bayinat. Wal bayinat itu bukti. Kalau nggak ada bukti, ya udah berdasarkan delik, laporan. Jika pasal santet, kumaha cenah ngabuktikan anak. Dah hese kudu ku tukang santetna, jeung tukang santetna misalkan mau ngabuktikan susah. Ya udah, dasarnya bukan pembuktian tapi pengaduan delik. Bedanya korupsi, korupsi mah harus ada dua bukti. Hiji bukti nggak bisa, harus ada dua bukti baru ditewaku KPK. Nah, ini konteksnya Nabi Isa, pengakuan Nabi Isa nggak punya bukti lain, ya udah Nabi Isa kemudian melepaskan. Dan kata para ulama, kemungkinan orang ini pertama mencuri karena lapar, oleh Nabi Isa dibebaskan. Yang kedua mungkin dia bukan mencuri, mengambil barang dia yang diambil oleh orang lain, ya. Atau mungkin dia sebetulnya pinjam tapi Nabi Isa salah sangka mencuri padahal tidak, makanya Nabi Isa lepaskan.
Tapi selebihnya seperti yang tadi kita bahas ya, ini karena memang ajaran di Nabi Isa, ajaran kelembutan, mudah memaafkan. Tapi dalam konteks hari ini kita tidak cukup hanya dengan sumpah. Komo ayeuna jelema gara dewadul, sumpah teh sangeunahna we, sumpah jabatan. Aya Quran di luhur oge, kuduna di luhurna gunung tinihkeun. Jika Bani Israel geus gunung tur diangkat dan ditinihkeun ka kara. Ya, sami'na wa asoina najra hatena teh. Sami'na tarik tapi dina hatena wa asoina. Anger we bararanel. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.